Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang peraturan pinjol tidak boleh nagih hutang lebih dari 90 hari. Nah, ini yang sering banyak dibahas dan sering banyak ditanyakan. Bang, apa benar nih pinjol tidak boleh nagih hutang kita ketika keterlambatan kita lebih dari 90 hari? Nah, di video kali ini saya akan sharing atau sedikit jelaskan kepada kalian agar kalian tidak gagal paham atau tidak salah paham lagi tentang masalah ini atau tentang aturan ini. Untuk lebih jelasnya simak video ini sampai habis. Peraturan di si pinjol tidak boleh nagih hutang lebih dari 90 hari. Aturannya sudah jelas bahwa memang setelah telat 90 hari pinjol itu tidak boleh menagih. Peraturan OJK Galbay lewat 90 hari, data masuk slik call 5 alias kredit macet. Nah, sudah cukup jelas ya bahwasanya kita mengalami keterlambatan lebih dari 90 hari, tentunya kita akan masuk ke slik OJK. Namun perlu kalian ketahui juga ya, tidak semuanya aplikasi pinjaman online itu masuk ke slik OJK. Masih banyak aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang tidak masuk slik OJK. Oke, kita kembali lagi ke pembahasannya ya. Maka akan dialihkan ke pihak ketiga. Ini agen debt collector yang akan datang menagih, tapi balik lagi sesuai dengan aturan semula. Nah, di sini kalian sudah sedikit paham mungkin ya bahwasannya memang setelah lebih dari 90 hari di si online aplikasi pinjaman online itu tidak boleh menagih lagi, namun data kalian akan dialihkan ke tim lapangan atau bisa disebut dengan debt collector lapangan. Jadi mungkin kalian akan berhenti menerima penagihan-penagihan melalui pesan WhatsApp, telepon, SMS maupun email. Namun, ketika melebihi 90 hari biasanya untuk penagihannya itu akan dilakukan oleh tim lapangan atau debt collector lapangan. Ini yang sebenarnya sering banyak ditanyakan dan sering ditakutkan ya oleh para debitur-debitur yang mengalami keterlambatan dan gagal bayar di aplikasi pinjaman online adalah kunjungan debt collector lapangan. Namun walaupun begitu, tetap untuk penagihannya harus sesuai aturan. Bahwa pinjol tidak boleh menerima pembayaran secara tunai, maka semuanya harus dilakukan secara online atau secara virtual account. Jadi kesimpulannya untuk debt collector lapangan mereka datang hanya untuk mengingatkan dan menyuruh kita untuk membayar, bukan menerima bayaran langsung saat itu juga. Jadi kalian jangan salah mengartikan ya. Dan sebenarnya juga untuk debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian yang menagih tagihan kalian itu sebenarnya tidak wajib untuk menerima pelunasan atau mungkin pembayaran dari nasabahnya ya secara tunai, dan mereka juga tidak wajib tuh meminta tagihannya secara tunai kepada nasabah tersebut. Dan kalian sebagai nasabah yang mengalami keterlambatan di aplikasi pinjaman online, kalian juga jangan dengan mudahnya memberikan pelunasan atau memberikan uang kepada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian. Karena jikalau kalian melakukan hal itu, sama halnya kalian juga sudah melanggar aturan yang sudah ditentukan oleh OJK. Kalau kalian sudah niat galbay, fokusnya saja galbay. Tidak perlu kalian pikirkan perubahan kerja DC. Tapi balik lagi, terserah kalian mau galbay atau tidak. Yang penting kalian bisa tetap fokus. Tugas di si lapangan pinjol, tugas mereka sebenarnya hanya untuk mengingatkan agar kita segera bayar. Tapi yang namanya orang datang pastikan image untuk menagih meskipun tidak minta uang saat itu, tapi menyuruh kita untuk transfer atau membayar melalui virtual account yang ada di aplikasi pinjolnya. Dan sebenarnya dengan di si lapangan atau debt collector itu seharusnya mereka ke rumah itu hanya menagih, tidak boleh mengambil uang dan tidak boleh menyuruh kita untuk membayar secara tunai. Penagihan secara virtual juga pembayarannya juga tidak boleh dilakukan secara tunai, harus melalui virtual account. Jadi buat kalian yang mungkin didatangi oleh debt collector lapangan dan mereka memaksa kalian atau meminta kalian untuk membayar secara tunai saat itu juga, kalian jangan pernah membayar uang sepeser pun kepada mereka ya. Takutnya juga nanti akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Takutnya nanti ketika kalian membayar kepada si debt collector lapangan tersebut, tagihan kalian itu akan masih ada di aplikasi pinjaman online tersebut. Ketika hal tersebut terjadi, tentunya kalian akan kebingungan, dan makanya saya kasih saran kepada kalian ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online, kalian harus berhati-hati dalam bertindak. Jangan
gegabah dalam melakukan segala hal ketika kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Karena salah saja sedikit kalian melakukan hal, tentunya itu akan berakibat fatal untuk kedepannya. Nah, jadi sebagai kesimpulannya tentang peraturan di si pinjol tidak boleh nagih hutang lebih dari 90 hari, maksudnya itu mungkin ya, tidak boleh menagih melalui media komunikasi seperti WhatsApp, telepon, ataupun SMS ya. Namun, untuk penagihan akan dilanjutkan oleh pihak ketiga yakni ke debt collector atau DC lapangan. Namun, untuk penagih dari DC lapangan juga tidak boleh menagih atau mungkin menerima pembayaran secara tunai. Mereka hanya perlu menagih dan hanya sekedar mengingatkan tagihan kalian saja. Dan untuk pembayaran mereka juga harus menyarankan membayar melalui aplikasi atau melalui virtual account. Tidak boleh membayar secara tunai atau cash. Nah ya, di sini sudah sedikit jelas tentang hal tersebut ya. Karena masih banyak nih yang gagal paham atau salah paham, katanya ketika kita gagal bayar lebih dari 90 hari tidak boleh ditagih lagi, tapi nyatanya malah ada debt collector lapangan yang datang ke rumah menagih tagihan tersebut. Memang karena setelah 90 hari untuk penagihan akan dialihkan ke pihak ketiga yakni debt collector lapangan. Makanya tidak heran ya, banyak nih di antara kalian yang mungkin gagal bayar di aplikasi-aplikasi pinjaman online legal yang memang sudah mempunyai debt collector lapangan. Biasanya kalian didatangi oleh debt collector lapangan itu setelah kalian mengalami keterlambatan atau gagal bayar lebih dari 90 hari. Contohnya di aplikasi Akulaku saja. Kebanyakan dari mereka itu didatangi oleh debt collector lapangan ketika mereka mengalami keterlambatan atau gagal bayar melebihi waktu 90 hari atau 3 bulan. Nah, dari waktu 1-3 bulan biasanya hanya penagihan-penagihan melalui pesan WhatsApp saja ataupun telepon, SMS, dan juga email. Dalam waktu 3 bulan itu biasanya mereka akan terus menagih, memperingatkan tagihan kalian, bahkan mungkin memberikan gertakan-gertakan termasuk ancaman akan dikunjungi debt collector lapangan, walaupun itu sebenarnya tidak akan pernah terjadi ya kalau mungkin waktunya belum sampai 3 bulan, karena itu hanya gertakan saja dari mereka dan itu tugas dari DC online yang bertugas menagih tagihan kalian melalui media komunikasi. Jadi mereka akan melakukan apapun agar kalian cepat-cepat membayar tagihan kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Nah, ketika waktu sudah lebih dari 90 hari mungkin tugas mereka akan selesai, namun tugas selanjutnya akan dilanjutkan oleh tim lapangan atau yang bisa kita sebut itu debt collector lapangan. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.